Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hai teman-teman. Kenalin, namaku Arya, angkatan 2016 FK4. Semoga belum terlalu tua ya, dan masih ada yang ingat dari FK4. Di sini aku membuat video ini sebenarnya sebagai bentuk sharing dan balas budi mungkin ya. Karena kemarin aku diberikan kesempatan untuk main-main ke sebuah negara di luar sana di Eropa, itu ke Belanda, dan kesempatan ini aku dapatin juga dari Unpad. Nah, jadi aku rasa sebenarnya ini adalah bagian dari tanggung jawab aku juga untuk sharing ke teman-teman semua agar teman-teman bisa merasakan juga dan mendapatkan kesempatan yang sama dengan yang aku dapatkan. Oke, jadi kemarin aku itu diberikan kesempatan untuk kuliah dan mengambil minor selama 3 bulan di Radboud UMC, itu di Nijmegen, Belanda, Netherlands. Kami berangkat dari Unpad itu ada 2 orang, aku sama Raini ya. Nah, di sana kami mengambil satu minor yang judulnya itu Clinical Infectious Disease and Global Health, dan di sana kami bertemu dengan beberapa negara, ada Netherlands-nya sendiri, ada Tanzania dari yang perwakilan Afrikanya, ada Nicaragua yang dari Amerika Latin, dan ada Indonesia yang dari Asia Tenggara. Dari Indonesia sendiri ada 4 orang, dari Unpad 2, dari Undip 2. Ini adalah sebuah program kerjasama antara Radboud UMC dan juga dan juga Unpad. Nah, mungkin teman-teman mikir kali ya, kayak ini program dari mana? Kenapa nggak ada halo-halonya? Kenapa tiba-tiba Kang Ari udah berangkat aja? Memang tahun kemarin tidak secara luas dipublikasikan. Jadi kemarin itu, dan setiap tahunnya, kalau teman-teman mau tahu sebenarnya program ini sudah cukup lama. Bahkan dari 2008 tuh udah ada kok angkatan kita, bahkan dokter-dokter kita sekarang ada yang kuliah di sana. Nah, sekarang sampai kemarin ini masih terus berlanjut, setiap tahunnya kita mengirimkan delegasi kita ke sana untuk belajar di sana. Dan di sana semuanya fully funded. Teman-teman akan mendapatkan uang sebanyak 1.500 euro ya. Kalau dirupiahin, waktu rupiahnya dulu belum sampai kayak sekarang ini, dulu tuh kalau nggak salah 21 jutaan lah. Itu buat teman-teman di sana selama 2 bulan, 10 minggu sih, 10 minggu, 2 bulan setengah ya. Oke, nah di situ teman-teman akan belajar, ikut minornya, mengetahui kondisi di sana seperti apa, lalu apa yang akan teman-teman dapatkan dari kegiatan itu. Nah, di sini aku bakal sharing tentang apa aja yang teman-teman bisa dapatin di sana. Teman-teman silahkan cek video satu ini dulu sebelum aku lanjutin lagi penjelasannya. Tuh. Making it right now. And this is Winky. Nama saya Winky. Nama dia Winky. She's our buddy here. Selamat datang di Belanda. Indonesian, so Indonesian. Sekarang kita cek ruangannya ya. Itu aku di kamar 1. Oke, jadi setelah masuk, ini ada pintu lagi ternyata, yang aku juga cukup shock ya, kenapa ada pintu lagi. Nah, jadi ini tuh buat misahin kamar mandi sama kamarnya sendiri. Nah, ini kamar mandinya. Bersih sih, bagus banget, enak banget. Nah, ini kamarnya nih. Ini jadi ada rak bukunya. Ini benar-benar buat student sih, karena memang udah
desain dan diisi dengan perlengkapan-perlengkapan yang buat mahasiswa, kayak meja belajar, lampu belajar, ada sofa buat istirahat. Dan di luar tuh ada dapurnya juga, toilet bersamanya ada di luar. Jadi dalam ruangan tuh nggak ada toilet, jadi kamar lu nggak akan bau coy. Nah ini enaknya juga karena dia itu ngadepnya keluar dan ada pemandangan yang cukup bagus lah. Pemandangan di luar kamar aku. Ini hari pertama nih kita langsung belanja, terus kita langsung masak bareng teman-teman ini dari Nicaragua, teman aku Chris. Itu Tera ini satunya lagi. Nah ini bareng anak-anak Tanzania juga. Jadi ini kita ada buddies gitu. Ini Mel dan Winky. Kita langsung makan-makan nih bareng-bareng malamnya sambil mereka ngejelasin beberapa hal buat kita. Besoknya ini kita langsung berangkat ke kampus. Itu tuh masih hari Minggu sebenarnya, kita nyampe hari Sabtu. Nah ini kita jadi ke kampus dulu hari Minggunya buat nge-survey gitu loh. Sebenarnya kampus kita tuh ada apa aja, terus kegiatannya di sana, petanya itu gimana? Karena kan kita nggak tahu ya lingkungan di sana seperti apa. Nah, ini kita jalan kaki dulu karena kita save money, karena kita takutnya besoknya kita kan butuh bus, jadi kita jalan kaki ke kampusnya yang cukup jauh kalau jalan kaki. Ini kampus kami, ini rumah sakitnya, jadi kampusnya itu sama rumah sakitnya tuh dempetan gitu kayak RSHS sama Eijkman lah. Nah, jadi for your information, Radboud itu adalah salah satu hospital atau rumah sakit terbaik di Belanda, di mana dia itu rujukan nasional dan dia kayak spesialisasinya itu di infectious disease. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang mau dirujuk infectious disease pada kesini, ini rumah sakitnya. Ini West Ingang tuh pintu barat. Jadi enak kalau misalnya kita naik bus tuh, itu depannya langsung tuh udah tempat turunnya busnya itu. Jadi fasilitasnya menurut aku sangat nyaman dan mendukung sih buat kita jalan-jalan. Maksudnya buat kita mobilisasi ke kampus dan ke kosannya itu. Sebenarnya itu kita pada umumnya pakai sepeda, cuma sepedanya belum dapat, ini kan masih first day ya, jadi besok-besoknya baru kita bakal nyewa sepeda aja. Nah ini ada jalannya sendiri tuh yang merah-merah itu, ada jalan buat tadi ada jalan buat sepeda. Radboud UNC. Tadi kita udah keliling kampus, rumah sakitnya kita lihat-lihatin. Nah ini tuh fakultas science. Ini science building. Keren ya buildingnya. Jadi itu kita kayak keliling-keliling ngeliatin semuanya gitu loh, ada apa sih sebenarnya di Radboud ini, segede apa tempatnya. Kita ngeliatin rektoratnya di mana, itu rektoratnya itu kayak main office-nya gitu. Yeah, so this is our first day to school. Are you guys ready to go to school? School, uni school. I prefer calling it school. So this is the first day. Apparently it's still dark outside and we need to go out. Ini hari pertama semuanya berangkat bareng biar kita nggak ada yang nyasar. Ini itu ada mailbox juga buat teman-teman semuanya, parkiran sepeda. Nah ini kita di luar tuh masih gelap banget kan. Ini karena waktu itu masih awal-awal winter, udah mah gelap dingin. I think it's too dark to get any image. Jadi ini tuh kayak kompleks kompleks kayak apartemen buat mahasiswa gitu loh. Jadi semuanya tuh di situ mostly international students, memang dikumpulin kita di sana. Itu ada kayak beberapa buildingnya tuh. Ini tempat kami tinggal. Di sini ada kayaknya ada 3 atau 4 building ya di sana yang gede. Nanti itu dibaginya per koridor. Kami itu semuanya tinggal di dalam satu koridor. Kemudian udah nyampe ke tempat bus station. Ini kita lagi nunggu busnya. Jadi semuanya udah ada jadwalnya gitu, kayak
bus ini jam segini datangnya, dia pesen kemana, kayak angkot lah ya tapi ini bus. Dan enak, di busnya tuh ada wifi, busnya bersih. Nah ini kita pakai kartu bayarnya. Kalau saya Go. pakai kartu, setahu aku bisa sih beli one way ticket gitu, tapi jarang banget sih orang-orang beli yang one way ticket. Rata-rata emang udah pada pakai kartu. Nah, ini udah rame, gelap-gelap gitu, udah pada rame, orang-orang udah pada berangkat kerja. Nah, udah setengah 8. Nyampe hari pertama, pas kita nyampe udah mulai agak terang ya. Ya nggak segelap tadi lah seenggaknya. I mean, we're trying to find a building called Kalau misalnya dilihat ini kayak itu ada bangunan tua gitu. Ini aku lagi ngeliatin mapnya gitu karena kan kita nyasar ya awal-awal tuh kita nggak tahu. So, where are we right now? Semangat. See you later in the class. Ini kita nyewa sepeda, lagi ngantri nyewa sepeda gitu di kampus. Nah ini kayak bayar gitu buat 3 bulan, nanti kita pakai sepedanya selama 3 bulan dan enak banget, sumpah enak banget karena di sana tuh jangan lu bayangin kayak kita di sini naik sepeda ya, karena di sana sepedanya diberikan jalan yang enak. Nah ini di labnya itu kita bisa ngeliat nih kegiatannya. Jadi itu ada proyektornya, jadi TV-nya ada beberapa di atas gitu buat jadi proyektor. Ini alat-alatnya sebenarnya basically sama ya, alat-alat dan praktikumnya, cuma yang aku lihat tuh sebenarnya di sini lebih lengkap aja dan lebih baru dan terawat alat-alatnya. Itu aja sih sebenarnya. You wanna see? This is E. Nah, itu jazz lab-nya bagus banget. Agak fancy gitu ya kelihatannya. Cuma sayang sekali tidak bisa dibeli dan dibawa pulang ternyata, jadi kita hanya bisa memakainya saat di lab saja. Nah ini labnya itu dan kelasnya bareng sama teman-teman dari Belanda juga, jadi kita tuh digabung gitu mainannya sama teman-teman dari Dutch. Ini tempat buat sholatnya, jadi digabung gitu. Ini tuh di rumah sakit bukan di kampusnya, jadi kalau misalnya mau sholat tuh kita harus ke rumah sakit dulu yang sebenarnya dekat juga sih. Ini musholanya digabung tuh bareng yang Buddhis sama yang Christian. Doanya cuma dikasih sekat doang gitu buat sholat. Yang menarik adalah tidak ada tempat wudhu, jadi Anda harus menjaga wudhu seharian. Nah, itu tadi beberapa kegiatan sekolah, tapi selain itu tuh karena kita tuh pasangin sama badis kan ya. Jadi ada orang Dutch gitu, kita tuh kayak tamu gitu kan. Kita tuh ada juga kegiatan-kegiatan yang buat refreshingnya gitu loh. Nah ini kita lagi ice skating, diajakin sama teman-teman Dutch. Are you ready for the ice skating? Yeah, of course. Look at my face. This is his first time. Yeah, it is mine. Habis ice skating ini kita makan bareng nih, kita beli kapsalon, minuman, terus makan bareng. Ini di asrama kami, kadang juga masak bareng. Winky, jadi ini pada datang nih, itu badis aku look. Nah oke. Kita makan kapsalon namanya, makanan khas Belanda yang sebenarnya agak Turkish, tapi ditemukan di Belanda jadi nama Belanda kapsalon. Nah, lanjut. Oke, ini salah satu kegiatan kelas kita. Jadi yang aku rasa di sana itu kita banyak kegiatan yang di push untuk kita itu aktif ya, dan mau bertanya, mau diskusi, banyaknya kayak gitu. Jadi bukan yang cuma ngedengerin doang. Nah lanjut, ini ke kantin, tadi istirahat jadi kita ke kantin. Ini kantinnya itu kantin sentral yang menurut aku amazing sekali karena dia kurang lebih Starbucks ya. Jadi pas masuk tuh kita sudah dihadapkan dengan berbagai macam makanan yang agak fancy semuanya terlihatnya, dan juga
tempat nongkrongnya enak banget. Jadi buat main, buat belajarnya gitu di sini enak buat ngobrol. Karena kalau misalnya kita ke perpus tuh agak sulit buat ngobrol-ngobrol gitu kan, berisik. Nanti nggak boleh, nanti dimarahin. Nah ini kayak Starbucks, coy. Dan dia itu kantin dan gratis kalau kalian mau masuk di sini, nggak beli makan pun boleh gitu. Jadi kalau misalnya kita di kampus tuh memang nyaman, kita nggak kebingungan nyari tempat, nggak ngerasa kayak situasi belajar yang stressful gitu. Nah ini ruang dokternya, ini kita lagi meeting patient, jadi kita ketemu patient di rumah sakit, cuma nggak boleh ngerekam patientnya, jadi aku rekam bagian diskusinya. Jadi ini ruangan dokternya asik banget karena dia tuh kecil tapi nyaman, ngadatnya keluar. Nah ini kita lagi dijelasin sama Teh Intan, Dokter Intan di labnya. Dokter Intan ini adalah guru kita, senior kita yang sekolah di sana. Nanti ada video khusus buat penjelasan labnya. Itu jadi prosedurnya berhubungan sama imunologi, jadi pakai leukosit kan. Jadi kita dari whole blood. Ini kita lagi ke ada presentation lagi, tapi kayak ada dosen yang apa ya, kayak sakti gitu, dia orang WHO. Beliau itu udah pernah ketemu Bill Gates dan lain-lain. Nah ini kita diajakin buat makan-makan sama Teh Intan dan family. Jadi kita diajak makan malam di bareng beliau. This is the ICU. ICU-nya sumpah canggih banget. Aku nggak tahu apakah sebenarnya semua ini dibutuhkan atau tidak, tapi menurut aku amazed sama effort mereka untuk membuat ICU-nya sedemikian rupa. Ini adalah last day kami di sana, jadi kayak tiba-tiba kami dikasih tahu kalau misalnya kami mau pulang, harus pulang karena adanya corona crisis, dan it is shocking. Semua orang kaget karena kita lagi nyiapin ujian, Hamin satunya tiba-tiba besoknya disuruh pulang, ujian dibatalkan. How do you Sangat feel menarik. now? Jadi pengalaman yang luar biasa lah, bisa berada di Eropa di tengah sebuah pandemi Please yang ask Santa to let us stay orang-orang more. lagi pusing-pusingnya tentang pandemi ini, dan akhirnya kami dipulangkan. Bahkan pulangnya pun ternyata tidak mudah, berapa kali harus ada dibatalin pesawatnya dulu, dan lain-lain. Dramanya banyak lah. Tapi ya it's amazing dan menyenangkan. Oke, sekarang aku bakal nunjukin ke teman-teman satu dari fasilitas dari Radboud yang menurut aku cukup convenient buat kita belajar dan mendukung proses pembelajaran kita. Nah, jadi kita tuh ada yang namanya portal.ru.nl yang sebenarnya mirip-mirip sama paus.unpad.ac.id. Nah, tapi di sini tuh semuanya sudah terintegrasi, jadi teman-teman di sini bisa mengakses konten belajar, bisa mengakses email kampusnya, bisa mengakses jadwalnya, bisa mengakses online library-nya. Nah, aku bakal nunjukin 3 hal buat teman-teman di sini. Yang Brightspace, yang mana ini adalah konten pembelajaran. Lalu Student Web Dossier, di mana ini tuh adalah jadwal kuliahnya, dan juga online library-nya atau digital library. Nah, pertama dari jadwal belajar dulu kali ya. Jadi nanti tuh semuanya udah ada nih di sini. Jadi ketika teman-teman masuk ke dalam Miner itu udah terjadwal untuk 10 minggu ke depan. Nah ini ada data dirinya, di sini tuh udah ada harinya kapan. Jadi waktu itu aku kan mulai tanggal 3 Februari 2020 sampai tanggal 10 April harusnya ya. Nah di sini tuh udah ada nih per minggu jadwalnya. Nah dalam 1 minggu itu udah ada semua harinya, terus dia mulainya jam berapa sampai jam berapa, location atau classroomnya di sebelah mana, terus apa kegiatannya, terus siapa dosennya, semuanya udah ada di sini. Jadi teman-teman nggak akan kebingungan buat nyari jadwalnya, dan udah tahu siapa yang harus dicari kalau misalnya ada yang nggak datang kayak gitu. Nah selain itu ada juga kegiatan-kegiatan di mana teman-teman itu akan diberikan yang namanya SSA atau self study assignment, di mana akan disediakan waktu untuk teman-teman tapi tidak diberikan classroom sama jamnya, emangnya sama teachernya, karena di sini tuh diharapkan teman-teman itu untuk belajar mandiri, jadi nanti bakal dikasih tugas-tugasnya di mana nanti kita bisa akses di Brightspace ini. Nah, kita langsung cek yang di Brightspace-nya aja kali ya. Nah, ini adalah Brightspace. Brightspace ini adalah
simpelnya konten belajar teman-teman. Harusnya di sini ada list minor apa aja sih yang teman-teman udah ambil, classroom apa aja sih yang teman-teman udah ambil. Cuma berhubung karena aku ikut satu program minor aja, cuma ada satu di sini. Nah, yang aku ikutnya yang ini nih, Clinical Infectious Disease and Global Health. Coba kita buka ya. Nah, jadi di sini tuh udah ada announcement-nya, terus ada hal-hal penting kalau misalnya ada pengumuman dari teachernya. Ini agak banyak karena kemarin kan kita di stop karena corona ya, jadi agak banyak nih pengumuman-pengumuman yang ada di sini. Terus di sini bisa ada 2 yang penting nih di sini, teman-teman bisa ngelihat konten dari kegiatan kelas teman-teman. Jadi setiap kali kita mau kelas, semuanya itu udah di-upload di sini. Jadi ketika teman-teman masuk ke kelas itu, semua pembelajarannya itu udah harus ada di sini. Kalau misalnya enggak, kita bisa protes ke teachernya buat nanya kenapa belum ada di sini, nanti bakal di-upload. Nah, di sini itu biasanya udah ada lecture-nya, terus SSA-nya apa, praktikumnya apa. Kadang dikasih juga literatur-literatur buat teman-teman baca-baca di rumah kayak gitu. Kita coba buka ya salah satu lecture-nya. Ini menurut aku menarik banget sih, karena yang aku sadari ketika ada di sini itu salah satunya adalah dimana setiap kali lecture itu sangat menurut aku interaktif, dan yang kedua itu up to date, karena semua yang ada di lecture itu rata-rata berdasarkan jurnal-jurnal terbaru. Nah, dan menariknya lagi, kita tuh kadang lecture dengan seorang dosen yang dosennya itu sendiri yang menulis jurnal yang dia presentasikan di dalam situ. Jadi itu sangat menarik karena lu bisa ketemu sama autornya gitu loh, dan bisa nanya sedalam mungkin tentang apapun yang dia tulis di situ. Itu menurut aku pengalaman yang belum pernah sejauh ini aku rasain di Indonesia dan bisa aku dapetin di sini, dan itu sangat menarik karena up to date banget. Nah, dan banyaknya itu ada data-data yang ditampilkan di sini biasanya. Ini agak lama ya karena emang agak gede sih file yang ini. Tapi pada intinya di dalam lecture-lecture ini tuh banyaknya data-data terbaru yang kita itu bukan lagi banyak belajar tentang teori, tapi kita belajarnya tentang realitanya. Jadi banyaknya tuh biasanya kita teorinya disuruh belajar di rumah. Jadi pas datang itu kita udah tinggal ngonek nih kondisi di real life itu seperti ini sekarang. Kita harusnya begini, kenapa bisa seperti ini. Jadi applied science-nya itu kerasa banget menurut aku ya. Oke, nah ya kita coba tinggalin dulu aja ini. Kita ke online library-nya. Jadi dia ada library. Nah, di library-nya ini tuh ada beberapa tools, tapi yang menurut aku paling menarik adalah ini, PubMed. PubMed-nya itu free accessible. Jadi teman-teman bisa buka PubMed dan baca jurnal suka-suka hati dan menikmati semua jurnal yang indah itu tanpa bayar sepeser pun, karena kan sebenarnya PubMed itu biasanya bayar ya. Nah, sedangkan di sini teman-teman kalau misalnya ada akun Radboud, you don't need to pay anything, tinggal silahkan enjoy. Dan di sini juga ada buku-buku yang bisa teman-teman gunakan. Terus kalau misalnya nih ada jurnal yang teman-teman ternyata nggak bisa dapetin atau belum gratis ternyata di mana misalnya, teman-teman bisa masukin sini request gimana. Itu kayak nge-request gitu loh, nih saya ada jurnal ini tolong bisa nggak disediain gitu. Jadi yang aku paham poinnya adalah mereka sangat nge-push penelitian dan juga research di kampus mereka kayak gitu. Kayaknya ini di skip aja ya karena dia agak lama internetnya, tapi ya intinya kayak gitu sih. Data-data itu disajikan dengan sangat menarik menurut aku. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, satu lagi itu di activity ini. Activity ini apa? Jadi di sini tuh ada macam-macam, tapi yang biasanya kita pakai tuh yang assignment sama discussion ini. Let's see yang assignment dulu. Jadi contohnya ini assignment yang dikasih ke aku. Cuma ada nilainya ya. Ini assignment kita kemarin disuruh bikin Gapminder tentang corona juga. Jadi ya kayak gitu lah. Nah, nanti kita tinggal upload. Jadi kita bisa lihat assignment-nya apa, terus kita upload filenya di sini, nanti skornya bakal keluar. Terus ada discussion. Discussion ini kayak kaskusnya gitu loh. Jadi ada forum buat teman-teman itu sharing sama sesama kolik teman-teman di sana sama dosen-dosennya juga. Nah, biasanya sih dosennya juga suka nge-share gitu di sini. Nih,
gue bahas film festival in 4 cities in February. Terus yang menarik juga nih, pernah nih di-share film waktu itu. Nah, pernah nih di-share Netflix series on outbreaks, karena lagi rame corona, jadi dosennya ngide gitu kayak share Netflix series nih. Jadi you see sangat banyak metode dan cara mereka untuk membuat kita tertarik terhadap pembelajaran. Nah, contoh-contoh thread-nya nih yang dia bikin. Gitu gue pengen. Jadi temen aku ngepost nih tentang malaria. Nah, postnya itu nanti bisa dikomen sama dosennya. Nih, di sini. Kita bisa lihat view-nya berapa, replies-nya berapa. Kayak gitu. Oke, sekarang teman-teman udah kebayangkan ya. Tadi dengan video itu udah mulai kebayang apa aja yang aku lakuin di sana, seperti apa kegiatan di sana, fasilitasnya seperti apa. Tapi inti dari pesan yang ingin aku sampaikan di sini sebenarnya teman-teman, aku harap ada minat teman-teman muncul untuk join dengan program ini, karena aku jamin program ini sangat-sangat akan bermanfaat untuk teman-teman, dan buat aku pribadi it is a life changing moments gitu loh, karena dia membuka wawasan teman-teman dan memberikan teman-teman sudut pandang bahwa kita tuh sebenarnya citizen of the world. Kamu tuh nggak cuma orang Indonesia doang loh, kamu tuh warga dunia sebenarnya. Dunia itu jauh lebih luas daripada orang-orang yang ada di sekitar kita sekarang. Mungkin benar kalau misalnya sekarang udah ada globalisasi, kita lebih mudah melihatnya, tapi percayalah experiencing itu dengan langsung tuh beda dengan yang akan teman-teman lihat dari layar kaca teman-teman masing-masing. Nah, kalau misalnya teman-teman berminat, silahkan kontak aku untuk tanya-tanya, atau enggak kalau misalnya pengen nanya-nanya juga boleh. Kalau misalnya mau kontak Teh Raini misalnya, mau mangga juga, itu kami berdua dari Unpad. Terus mungkin ada satu nih yang biasanya dijadiin alasan, ini kan udah mah ke luar negeri, Eropa, dapat duit fully funded, bahkan uang 1.500 euro itu, believe me, itu jauh lebih dari cukup untuk teman-teman hidup 2,5 bulan di sana. Bahkan kalau mau jalan-jalan keliling Eropa bisa kok pakai uang 1.500 euro itu. Nah, tapi dengan benefit seperti ini, apa sih, masih ada yang bilang, enggak Kang, saya nggak mau karena saya takut nanti saya telat koasnya. Oke, jadi gini teman-teman, kalau buat aku pribadi, semua orang punya prioritasnya masing-masing. Aku nggak nyalahin perspektif orang-orang yang bilang kalau misalnya mereka nggak mau telat koas, karena memang setiap orang punya prioritasnya masing-masing. Tapi buat aku, ketika teman-teman sudah koas nanti, teman-teman akan mulai merasakan di mana orang-orang itu akan memiliki jalannya masing-masing ya. Kita tuh, kalian nggak akan sama lagi waktu kayak Esker harus lulus bareng, harus semuanya bareng lah, nggak kayak gitu lagi, karena semakin tua kalian, semakin tinggi jenjang kalian, semakin kalian akan memiliki fokus kalian mau kemana, prioritas kalian kemana. Oke, bayang ya. Sebagai contoh deh ya, ini bukannya pamer ya, sebagai contoh, aku tahun ini udah tunangan, dan aku mengambil keputusan itu bukan mempertimbangkan teman-teman aku dong. Aku udah punya jalan aku sendiri gitu, dan I don't care kalau misalnya memang aku harus berbeda jalannya sama teman-teman aku, karena memang begitu. Nggak mungkin semua orang jadi dokter IPD misalnya, nggak mungkin semua orang jadi dokter bedah kan, dan nggak mungkin semua orang jadi researcher juga. Jadi semua orang punya jalannya masing-masing. Jadi kalau misalnya teman-teman khawatir telatnya karena nggak lulus bareng, aku sangat merekomen kalian mikirin lagi ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang saya nggak bisa telat Kang, karena misal orang tua saya cuma sanggup biayain sampai segini tahun, oke, itu mah it's your reason, itu masuk akal. Jadi silahkan, itu prioritas kamu. Tapi buat aku, teman-teman yang mampu dan bisa sih, percayalah timeline itu semuanya punya timelinenya masing-masing, dan mengikuti program ini tidak akan merusak timeline itu, tapi akan membangun sebuah timeline baru yang akan membuka jalan kalian tuh lebih banyak nantinya. Oke? Jadi itu aja. Dan terakhir ini ada bonus video keseruan apa aja yang bisa aku dapetin selain belajar di Eropa atau di Netherlands.
enjoy this video. Sampai jumpa, semoga teman-teman kontak-kontak lagi ya. Stay in touch, aku tunggu kabar dari teman-teman. Semoga tahun depan Radboud akan mendapatkan delegasi terbaik dari Unpad. Dadah.